Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan kelegaan, kita harus belajar untuk melepaskan. Di belakang kamar saya, baru-baru ini tanaman buah naga sedang berbunga dan akan segera berbuah. Akan tetapi di antara bunga-bunga itu ada yang terselip antar tanaman. Jadi kalau ada yang belum melihat tanaman buah naga itu seperti apa, tanaman buah naga itu bentuknya seperti kaktus. Sebagaimana kaktus pada umumnya, tanaman buah naga memiliki banyak duri. Maka ketika saya ingin melepaskan bunga yang terjepit di antara tanaman-tanaman buah naga itu, saya kemudian tentu saja terkena duri yang ada di sekitarnya. Akan tetapi saya tidak ingin bunga itu tidak bertumbuh yang bisa berakibat bunganya tidak menjadi buah yang saya harapkan. Meski demikian, jika saya mempertahankan untuk menggenggam erat lama-lama tanaman naga itu, maka yang terjadi adalah saya akan tetap terluka dan merasa sakit. Maka setelah apa yang saya inginkan, membebaskan bunga itu, segera saya melepaskan tanaman buah naga supaya tidak kembali sakit. Apa yang mau saya katakan adalah melalui bacaan Injil kita diajak oleh Tuhan di masa Prapaskah ini, kita bukan hanya mengharapkan belas kasih dan pengampunan dari Tuhan, tetapi kita juga perlu belajar untuk mengasihi dan mengampuni sesama kita. Jika kita menggenggam erat kesalahan orang lain, yang bisa saya ibaratkan hadirnya dan kesalahan yang sudah dilakukan oleh orang lain itu seperti tanaman buah naga yang berduri yang siap melukai bukan hanya tangan tetapi juga hati dan perasaan. Jika kita tetap genggam erat, maka yang terjadi adalah kita tetap merasa sakit. Maka untuk mendapatkan kelegaan, kita harus belajar untuk melepaskan. Bagaimana bisa kita melepaskan orang yang sudah berbuat salah dan membuat kita merugi atau membuat nama baik kita menjadi rusak? Kita perlu belajar dari Yesus. Sebab dalam bacaan Injil, Yesus katakan, hendaknya engkau bermurah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Jangan berhenti pada keterbatasan manusia. Saya kan manusia biasa. Ya, benar, kita manusia biasa. Tetapi kita senantiasa diundang untuk menjadi seperti Bapa yang sempurna, bukan secara fisik, bukan secara materi, tetapi dalam hal mengasihi. Semoga di masa Prapaskah ini kita lebih banyak mengasihi ketimbang menyimpan rasa amarah dengki di dalam hati yang justru menyakiti diri kita sendiri. Semoga kasih Kristus tumbuh dan memberkati kita. Amin. Amin.